Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Amma ba'du. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Munirah, dan jamaah taklim rutin pekanan Masjid Al-Munirah yang insyaallah semuanya diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat yang seharusnya mungkin ini harus selalu kita ucapkan karena kita mengetahui bersama bahwasannya segala apa yang kita dapatkan, segala apa yang kita rasakan, baik itu kesehatan, kemudian diberi harta, dan pada hakikatnya itu adalah dari Allah. Maka sebenarnya kalimat alhamdulillah atau pujian itu seharusnya kita tak pernah berhenti kita ucapkan. Karena setiap langkah pun itu nikmat dari Allah. Kita bisa bergerak itu nikmat dari Allah. Jadi sebenarnya manusia itu tidak ada daya dan upaya ketika tidak ada Allah. Maka ini mari kita introspeksi diri kita. Jadi semua yang kita rasakan ini jadi hakikatnya dari Allah. Maka mari kita selalu bersyukur. Karena kalimat bersyukur atau kata bersyukur ini sangatlah penting bagi seorang muslim. Jadi tidak ada kata yang seharusnya keluar dari manusia ataupun khususnya muslim itu kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena tadi Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan, selalu mengucurkan, tak pernah berhenti sampai meninggal. Jadi ujung rezeki itu terakhir adalah meninggal. Setelah meninggal ya sudah, nanti itu masuk ke alam lain, alam barzah, alam kubur, beda lagi. Namun ketika masih di dunia, maka kita ayo sama-sama renungi. Jadi syukur ini harus kita renungi. Karena semua yang kita dapatkan, yang kita rasakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi nikmat Allah itu tak pernah berhenti dan tak terhingga. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Jadi sangatlah banyak. Allah Maha benar, Maha pengampun, Maha penyayang. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu kalau sudah bahasanya tidak terhitung berarti tak terhingga. Tadi saya katakan bahwasanya hidup kita pun ini dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang mestinya harus kita selalu ucapkan adalah kalimat
pujian tadi, kalimat thayyibah tadi, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun kita mungkin terkena musibah pun alhamdulillah, mungkin kita terkena musibah untuk menggugurkan dosa kita. Kan dalam hadis dikatakan maksudnya musibah kemudian yang telah itu sampai duri yang menusuk kaki mungkin dari seorang muslim itu menggugurkan dosa kita. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, maka marilah jadi semua yang kita rasakan, semua yang kita terima atau kita ditimpa oleh Allah sebuah musibah pun marilah kita syukuri, karena mungkin di situ ada titik di mana dosa kita banyak, maka Allah memberikan kepada kita sebuah musibah untuk menghilangkan dosa-dosa tersebut. Maka marilah jemaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar sebuah ayat, ini surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum lazidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah padaku, maka aku akan lazidannakum, akan menambah pada kalian nikmat tersebut maksudnya. Maka oleh sebab itu sedikit nikmat pun ataupun kita mendapatkan musibah, mungkin contohnya musibah, mungkin nanti Allah menggantinya dengan tadi menggugurkan dosa kita, mungkin menggantinya yang lebih baik lagi. Nah, kemudian kalau harta kita meningkat, maka insya Allah ataupun kesehatan kita, harta kita, maka Allah akan menambahnya lagi. Oleh sebab itu, jadi menjadi seorang muslim itu sangatlah beruntung, tidak ada ruginya. Di dunia beruntung ketika kita beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti di akhirat balasannya adalah surga. Kita sering kemarin itu ada kajian dari Ustadz Warisman tentang surga. Surga seperti ini, sini ini, dan yang dimana tidak bisa terpikirkan oleh akal manusia surga itu. Namun Rasulullah menggambarkannya, ilustrasinya sedikit, nggak full bahasanya kan. Jadi walaupun ceritanya itu sudah seperti itu, namun aslinya mungkin surga itu lebih dari itu. Oleh sebab itu jamaah sekalian, marilah kita yang dimana cita-cita kita yaitu masuk surga, maka marilah kita selalu amalkan rasa syukur ini, amalan syukur. Insyaallah ketika kita bersyukur atas segala nikmat, insyaallah kehidupan kita pasti tenang, tentram. Karena mungkin dilanda musibah, misal pas ceklik, oh ini ujian dari Allah, saya terima. Saya yang penting sudah berusaha, karena hasil itu dari Allah. Pasti dia santai, bukan santai tapi tenang. Nah, pikirannya itu enggak berlebihan dalam memikirkan dunia. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ayo sama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tadi balasannya adalah nikmat itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat berikan salam tak lupa marilah kita selalu sanjung agungkan, selalu kita haturkan yakni kepada uswatun hasanah, uswah, contoh yang baik, teladan yang baik yang harus kita contoh, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa umatnya yang dulunya berada di alam kegelapan, alam kebodohan. Mungkin dalam tanda petik ini kebodohannya itu adalah dalam perihal keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju alam yang terang benderang, yakni adalah ad-dinul Islam atau agama Islam. Agama yang rahmatan lil alamin, agama yang penuh kasih sayang dari setiap pemeluknya. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu marilah kita yang mengaku sebagai umatnya, sedikit demi sedikit kita belajar apa sih sunnah Rasulullah, apa sih syariat Rasulullah tersebut, baik dari sholat, amalan atau amaliyah sehari kita. Maka kegiatan taklim ini sangatlah luar biasa untuk memperdalam keilmuan agama kita. Karena menuntut ilmu itu adalah wajib, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim.
Namun hadis di sini adalah kategorinya adalah menurut ilmu dalam ilmu syar'i, ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Untuk ilmu-ilmu yang lain mungkin boleh kita pelajari, namun kita utamakan ilmu agama. Mungkin melihat di sekolah-sekolah mungkin ada ilmu umum, itu hanya sebagai pengetahuan saja, hanya sebagai menambah wawasan. Namun hakikatnya ilmu duniawi itu pun harus kita diperkuat dengan ilmu agama. Karena kalau ilmu umum itu kita pelajari demi pelajari sampai terus menerus, namun tidak menuntut ilmu agama, maka bahasa kitanya itu luput, nggak bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kita alhamdulillah menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya Rasulullah ini Rasul terakhir, Nabi dan Rasul terakhir, kemudian manusia yang paling sempurna di antara manusia-manusia lain, dan Rasulullah juga adalah manusia yang pertama yang akan membuka pintu surga. Maka kita sangatlah harus bangga. Ketika kita bangga, maka ayo kita sama-sama berusaha mengetahui apa sih yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo kita sama-sama belajar. Di sini pun saya belajar juga, belajar watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Tidak ada niatan untuk hal yang lain. Namun saya di sini menyampaikan kebaikan yang dimana sifatnya saya juga masih belajar, dan kita sama-sama belajar menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini izinkan saya menyampaikan nasihat khususnya yaitu kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian yang hadir secara offline maupun online. Karena di sini ada kamera. Ini terlihat jauh ini. Saya malu sebenarnya. Ini adalah kewajiban setiap muslim, itu saling nasihat menasehati. Insya Allah nasihat menasehati dalam kebenaran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surat Al-Balad ayat 8 sampai 9 yang berbunyi, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Yang artinya, bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah, dan 2 bibir. Quran surat Al-Balad ayat 8 sampai 9. Jadi di ayat ini, di Quran surat Al-Balad ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang dimana diciptakan dengan sebaik-baik rupa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, kemudian Allah juga di sini menciptakan manusia dengan sempurna, dan di ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah menciptakan atau memberikan kepada manusia yaitu 2 buah mata, lidah, dan 2 bibir. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah mengenai tentang lidah. Artinya lidah ini adalah lidah ini kan sebagai sarana kita untuk berkomunikasi dengan saudara kita, berkomunikasi dengan tetangga, berkomunikasi dengan saudara, kemudian teman, sahabat. Kalau di dalam diri manusia tidak mempunyai lidah, mungkin dia nggak bisa ngomong dengan jelas. Kalau lidah kita dipotong, ya sudah, kita nggak bisa ngomong. Nah, di sini maka Allah menciptakan lidah. Ini fungsinya untuk apa? Untuk berbicara, untuk berkomunikasi satu sama lain. Kemudian manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Kemudian manusia juga itu diciptakan itu tidak sendirian. Karena dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang itu sudah banyak. Jadi selalu berkembang
berkembang biak lah kalau bahasa kasarnya, selalu memperbanyak keturunan. Nah, di sini selalunya pasti manusia itu tidak lepas yang namanya hubungan antara satu sama lain. Artinya komunikasi satu sama lain itu tidak pernah berhenti. Baik itu di keluarga masing-masing bapak-bapak sekalian, kemudian mungkin ketika ada yang dagang, ada profesi yang dagang, pasti di situ ketemu pedagang yang lain, pasti komunikasi. Kemudian yang bekerja di pabrik mungkin pasti komunikasi dengan teman-temannya. Nah, di sini Allah menciptakan lidah tadi untuk berkomunikasi. Namun komunikasi atau lidah ini tidak hanya diciptakan bahasa itunya nggak ada tujuannya, nggak ada manfaatnya. Namun lidah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu untuk apa? Berbicara sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi karena Islam itu agama yang kafah, pastinya sudah mengatur dari berbagai segi atau berbagai aspek kehidupan kita. Saya ingin sampaikan di sini tentang komunikasi kita, interaksi kita dengan satu sama lain. Maka Islam pun mengatur di situ. Tidak hanya kita ngomong seenaknya saja, kita ngomong segeleme dewek, tapi diatur di situ. Karena dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Dalam ayat ini, di ayat 70-nya diseru kepada orang-orang yang beriman. Insyaallah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak bisa menilai satu sama lain, namun kita anggap saja kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah masih sholat, masih berpuasa, masih menjalankan kewajiban seorang muslim. Insyaallah beriman semua. Namun tingkatannya mungkin beda-beda. Anggap aja kita pukul rata orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu artinya kan percaya, yakin dulu bahwasannya Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, Allah itu sang pencipta manusia. Yang intinya Allah itu maha menguasai segala dunia dan isinya. Nah, kemudian diperintahkan orang yang beriman ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa ini kan penjelasannya mungkin banyak, ada definisi yang agak berbeda, namun tujuannya pasti sama. Kemudian yang bertakwa ini kan definisi yang sering kita dengar itu adalah berusaha melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya semampu kita, semaksimal kita, dan juga berusaha meninggalkan sejauh-jauhnya larangan Allah dan Rasulnya. Itu definisi ini ya, definisi yang kita sering dengar. Nah, dan kemudian ketika kita sudah berusaha di situ, sudah berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka diperintahkan lagi Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu untuk ucapkanlah perkataan yang syadid, yaitu yang benar. Perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi berkaitan dengan lisan ini, lidah kita ini, itu gandengannya dengan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini
sangatlah penting bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ucapan kita, menjaga lisan kita atau lidah kita ini. Lisan itu artinya lidah sebenarnya, dari bahasa Arab lisan, al-lisan, lidah. Namun diadopsi dengan bahasa Indonesia lisan. Lisan termasuk bahasa Indonesia, namun artinya adalah lidah. Nah, di sini gandengannya ucapan ataupun perkataan kita itu adalah dengan orang yang beriman. Jadi maka ayo mari kita sama-sama introspeksi diri kita masing-masing di sini. Apakah kita sudah bisa menjaga lisan kita? Artinya apa? Tadi kita sesama manusia atau dengan tetangga kita bagaimana, dengan teman kita bagaimana cara komunikasinya. Harus kita jaga berarti. Jangan sampai kita semena-mena ngomong kepada orang lain. Jangan sampai kita semena-mena ngomong kepada saudara kita lagi, saudara dekat kita, tetangga kita yang lebih dekat. Karena tetangga itu harus kita muliakan. Jangan sampai dalam hadis katakan kan tidak termasuk orang yang beriman yang tidak menjaga tetangganya. Tidak ketika tetangganya itu tidak senang, tidak tentram dengan adanya kita, maka di situ kita termasuk golongan orang yang tidak beriman. Nah, termasuk ini juga perkataan ataupun lidah kita, ucapan kita termasuk bagaimana kita sudah membuat tetangga kita sudah tentram apa enggak. Ini marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana perintah untuk berkata yang baik, berucap yang baik. Kemudian itu dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau auliyasmut, atau dia diam. Nah, ini juga gandengannya tadi dengan orang yang beriman juga dari hadis Rasulullah ini. Jadi ini sangat berat sebenarnya kita yang mengaku beriman tapi masih dalam bertutur kata masih banyak salah. Tapi marilah kita, karena manusia itu pasti tidak lepas dengan dosa, tidak lepas dengan kesalahan. Mari kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui walaupun kita melaksanakan mungkin enggak sengaja karena terbawa emosi, ya marilah kita sudah ingat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin ketika kita marah itu kan sudah terkendali oleh setan. Maka kita setelah itu mungkin ingat, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat istighfar. Nah, jadi dalam hadis ini barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Nah, solusinya ketika kita bingung kok ikut ngomong, ketika mungkin kumpul dengan teman, saudara, bingung kok obrolannya enggak pas, nimbrung gimana, lebih baik kita diam. Mungkin lagi musyawarah di masjid, di keluarga, kok banyak pendapat-pendapat yang enggak pas. Kemudian argumen saya atau saran saya kok enggak dianggap. Kita sabar di situ. Kadang-kadang kalau kita enggak sabar, ya sudah kata-kata yang kata-kata yang kasar pasti keluar di situ. Karena tidak ada rasa sabar dalam diri kita. Oleh sebab itu jamaah sekalian, solusinya adalah kalau kita bingung mau ngomong apa, ya sudah kita diam saja. Ini yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Bukhari, seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi yang dari hadis ini dari Rasulullah SAW, jadi yang dianggap seorang muslim, berarti kan muslim mungkin sejati di sini. Muslim, kalau muslim itu berarti sudah kategorinya yang benar-benar muslim,
adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan kita. Jadi ini introspeksi lagi kepada diri kita masing-masing. Bagaimana ini dengan lisan kita? Apakah sudah terjaga? Apa belum? Mari kita sama-sama, kalau memang ada kesalahan, mari kita perbaiki. Jadi yang dikatakan menjadi seorang muslim itu muslim yang lainnya atau saudara kita itu selamat dari gangguan lisan kita. Jadi artinya pastinya di situ selamat dari gangguan lisan kita yang berkata yang buruk, menghina, mencela. Nah, di situ. Kemudian dari hadis yang lain juga ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang Muslim yang baik? Beliau menjawab, orang Muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini hadisnya hampir sama, riwayatnya dari Muslim, jadi maksudnya tetap sama. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, siapa orang Muslim yang paling baik? Orang Muslim yang paling baik. Jadi orang Muslim yang paling baik adalah orang Muslim yang dia itu kata-katanya, lisannya itu tidak mengganggu Muslim yang lainnya. Yaitu mungkin tetangga kita, saudara kita, kemudian teman kita. Walaupun kita punya teman yang sudah sering guyon, sering ngobrol dekat, teman dekat sampai sahabat, di situ juga jangan sampai berlebihan. Kadang-kadang kan kita sering ngobrol sama teman yang sudah, kalau bahasa sekarang CS-an, udah CS, ya sudah di situ pasti ngobrolnya itu sampai bahasa-bahasa yang jorok pun keluar. Maka mari di sini kita walaupun sudah teman dekat, ya kita jaga, karena kita seorang Muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kotor. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita sudah bisa, insya Allah kita bisa menjaga lisan kita, terutama menjaga lisan kita dari perkataan yang kotor kepada saudara kita, maka di sini ada keutamaannya yang kita dapatkan, atau fadilahnya, rewardnya yang kita, atau hadiah yang kita dapatkan. Ini kabar gembira dari Rasulullah SAW. Ini barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepada saya untuk menjaga apa yang diantara dua janggutnya dan dua kakinya, maka kuberikan kepadanya jaminan masuk surga. Jadi hadis ini dikatakan di antara dua janggutnya. Jadi antara kumis, kalau enaknya kumis dan dagu kita. Nah, tengah-tengahnya pas ini namanya lidah, mulut, lisan kita. Nah, ketika kita sudah menjaga, sudah bisa semaksimal mungkin kita terhindar dari berkata yang kotor, yang buruk, maka jaminannya adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini insyaallah sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, maka sebab itu jamaah sekalian, keutamaan itu sangat luar biasa ketika kita menjaga lisan kita, menjaga lidah kita ini dalam berkata yang buruk. Karena ciri orang yang beriman itu salah satunya dia itu akhlaknya baik pasti. Salah satunya akhlak dari lidah kita dalam bertutur kata, berretorika, dalam berbicara. Baik itu dengan teman, saudara, tetangga, sahabat, kita dengan orang tua, dengan orang di bawah kita menjaganya, maka insya Allah jaminannya dari Rasulullah yaitu adalah masuk surga. Nah, ini sangat marilah kita jadikan motivasi. Ini harus jadi motivasi kita. Yuk mulai dari sekarang mari kita berusaha gunakan kata-kata yang baik, gunakan kata-kata yang pantas didengar
di telinga saudara kita, teman kita, dan ataupun tetangga kita. Kemudian jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika kita pun mungkin misal kita bernasihat kepada teman kita, kita mengajak kepada kebaikan, karena tadi setiap muslim itu punya kewajiban untuk berdakwah, mengajak kepada kebenaran. Nah, di sini juga ketika kita mengajak mungkin dengan baik, mungkin kita punya emosian, sering ketika argumen kita ditolak, argumen kita, nasihat kita ditolak dengan mungkin balasan dari yang kita ajak itu dengan bahasa yang kasar, maka otomatis ketika kita gak ada atau tidak ada sifat sabar, pasti di situ pasti marah, kemudian membalik kata-katanya menjadi kotor. Nah, di sini juga ketika kita bernasihat pun dalam Al-Qur'an itu Allah memberikan arahan untuk dengan lemah lembut dan juga bijaksana. Jadi kita mengajak kepada kebaikan pun, mengajak teman kita, saudara kita itu kepada kebaikan, maka gunakanlah dengan cara yang lemah lembut dan bijaksana, dengan hikmah. Wa bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Itu saya lupa ayat berapa, mungkin boleh dicari. Nah, jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka menjaga lisan ini sangatlah penting bagi seorang muslim, karena cerminan jadi seorang muslim itu juga tadi dikatakan, siapakah orang muslim yang paling baik? Itu orang muslim yang perkataannya baik, benar, dan tidak mengandung unsur-unsur untuk hal yang negatif. Kemudian jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu tadi keutamaannya. Maka marilah kita selalu berusaha tingkatkan ketika kita berbicara kepada orang lain, kita dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang enak didengar oleh saudara kita. Jangan sampai apa yang kita katakan menyinggung hatinya, menyinggung perasaannya, dan timbullah rasa rasa dengki ataupun rasa marah. Jangan sampai kita untuk membuat saudara kita marah. Nah, maka sebab itu jadi cerminan seorang muslim, kembali lagi kita harus menjaga akhlak kita ketika berbicara atau adab. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, di sini juga saya belajar, karena saya juga berkecimpung di pendidikan, maka ini saya sering sampaikan kepada siswa-siswa itu, ayo tolong jaga adab berbicaranya, karena jamaah sekalian ketahui anak-anak sekarang, generasi sekarang itu banyak yang belum bisa mengatur ataupun menjaga lisannya. Ngomong dengan kawannya pun dengan kata-kata yang jorok, kata-kata yang buruk, sampai keluar kaki 4 seperti itu. Jadi saya juga berusaha di sekolah itu ya selalu menasehati. Oleh sebab itu jamaah sekalian, mungkin di zaman sekarang, karena mungkin anak-anak zaman sekarang banyak yang rata-rata megang HP, megang gadget, smartphone. Di situ banyak konten-konten yang kurang pas dia ikuti. Nah, kalau sebab itu, kalau bisa mungkin anak-anak bapak-bapak sekalian itu bisa mengontrol kegiatan anak-anak itu ketika di rumah, khususnya dalam menggunakan HP. Karena HP itu kalau anak-anak itu kalau sudah megang HP, main game itu biasanya campur dengan orang luar, dengan mungkin di situ tahu bahasa-bahasa yang jorok itu. Kemudian mungkin menonton video-video yang di situ mungkin menarik sebenarnya menurut mereka, namun di situ kontennya negatif. Nah, itu sering saya menemui di sekolahan seperti itu, banyak sekali, apalagi anak SMP itu, anak SD pun sudah mulai.
Dari itu kita peran kita bersama, karena tadi kita semua adalah dai, kita dianjurkan untuk berdakwah, mengajak, selalu mengingatkan satu sama lain. Khususnya ini dalam perihal adab berbicara ini, mari kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu tadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan, karena waktu sudah maksud waktu Isya. Apabila ada salah kata dari awal sampai akhir ini, saya mohon maaf pada jamaah sekalian, dan semoganya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya kepada saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Dan saya ucapkan astaghfirullahaladzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni apa yang saya katakan tadi ketika ada kesalahan. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.